Jadi gimana lah Pak masuk lagu ini, gue bilang kan. Terus jawabannya itu gini, iya nanti Bapak akan diangkat ke surga katanya kan. Dalam hatiku, lo kok kayak gini omongannya, tapi ya udahlah gitu kan. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini aku mau berbagi bagaimana rasanya nggak punya bapak lagi. Ini adalah tahun ke-6 di mana almarhum meninggalkan kami sekeluarga. Jadi kami itu ada 5 anak-anaknya. Terus aku itu anak ketiga, anak tengah, anak paling bandel, tapi anak paling baik ya. Nggak itu bohong. Jadi yang paling terakhir itu sekarang masih kelas 1 SMP. Mama masih hidup kok, kan tadi dibilang hanya almarhum bapak. So gimana rasanya di tahun ke-6 itu kita tidak didampingi sama bapak kita? Rasanya biasa aja. Kok biasa aja gitu ya kan? Ya karena sudah terbiasa. Selama 6 tahun itu udah terbiasa kita nggak punya bapak gitu. Tapi di tahun pertama sama tahun kedua itu memang masih agak kayak kurang gitu. Ya namanya lah kan, masih 2 tahun kita kayak masih mengingat dia gitu. Kemarin itu, jadi aku cerita sebelum meninggal lah ya. Kemarin itu aku bukan punya firasat sih. Jadi aku ingat itu hari Rabu. Aku masih kelas 3 SMA kalau nggak salah. Hari Rabu itu, bapak aku itu punya sakit. Yang pertama itu adalah gula, itu diabetes. Terus jadilah komplikasi. Nanti aku ceritain kenapa bisa jadi komplikasi. Jadi sebelum kejadiannya hari Rabu, dimana hari Rabu ini kaki bapakku itu kan dia kan diabetes. Jadi kakinya itu padahal dia itu diabetes kering. Jadi kakinya itu bocor. Jadi kakinya itu bocor di tumitnya itu. Jadi setiap minum air ya keluar aja gitu, bahkan sampai digigiti semut. Tapi nggak benanah. Terus dia mau keluar gitu, buang air kecil, kepleset, kepalanya itu ke sudut pintu. Nah di situ aku masih kayak shock gitu, lu jatuh gitu kan. Jadi panggil mama, nggak ada ngabarin sama mama kalau kepala almarhum itu kena sudut pintu gitu kan. Jadi setelah diangkat ke tempat duduk. Nah di situ mulai ada firasat nggak enak. Gimana? Dalam 1 hari itu lebih 5 kali ambulan lewat. Terus aku mutusin pada saat itu aku nggak ke sekolah. Aku bantu jaga bapak. Terus akhirnya orang abang yang di rantau sama kakak sama adik nelpon. Kayak memang udah punya firasat gitu, kita nelpon semuanya. Kalau nggak salah adik aku yang dibawa aku pas nggak nelpon deh, soalnya dia lagi sibuk kemarin sekolah. Jadi kita punya firasat semuanya. Terus kita nelpon minta maaf. Terus aku pada saat itu juga sebenarnya agak gengsi mau minta maaf, tapi bohong enggak. Tapi kayaknya memang udah punya firasat gitu. Jadi aku minta maaf. Terus setelah minta maaf kita ngomong bincang nih berdua. Pada saat itu kan masih udah ujian, belum ujian deh kalau nggak salah. Kita masih di situ. Kita bisa ikut SNMPTN atau enggak kalau nggak salah di situ. Jadi pada saat itu adalah pertama dan terakhirnya aku tanya, kayak sharing gitulah ya kan. Kemarin itu aku pengen banget ngambil sekolah pendeta. Kayak basic aku di situ aja gitu kan. Iya. Bahkan waktu aku kecil bisa cita-cita aku jadi guru sekolah minggu. Tapi ya tidak seperti itu rupanya gitu kan. Jadi aku nanya nih sama bapakku, kalau seandainya aku sekolah pendeta gimana pak gitu. Terus jawabannya, gue usah jadi pendeta, nggak punya uang kata kan. Oh ya udahlah pak. Kalau jadi guru gimana? Guru nggak apa-apa lah, bisa lah gitu kan. Terus aku masih ingat waktu kecil itu dia bilang gini, aku nyanyi tuh waktu kecil SD. Jadi bapak aku bilang gini, udah nggak usah nyanyi, suaramu gak enak, gitu kan. Di situ mulai sakit hati aku. Akhirnya
belajar lah ya kan, nyanyi waktu SMA, ikut paduan suara, SMP ikut paduan suara, ngebuktiin kalau aku itu bisa nyanyi dan suara aku enak lah didengar, bukan enak sih, bisa lah didengar gitu. Dan sebelum almarhum meninggal, aku sempat nyanyi satu lagu. Lagunya apa sih ya? Enggak. Mengangkat aku ada satupun. Betul lagu tadi. Iya. Jadi liriknya itu aku agak lupa gimana nadanya itu. Liriknya cuman yang aku ingat itu kalau gimana sih tadi? Pokoknya dia siapa apa pun juga tidak ada yang Ya, jadi adalah satu kalimat itu aku bilang kalau udah diangkat Tuhan itu nggak ada satupun yang bisa menurunkan kita gitu. Jadi aku dalam pikiranku itu oh iya ya, kalau Tuhan udah mengangkat kita itu siapapun yang mau menjatuhkan kita itu yang nggak akan ada bisa gitu, karena kita mengandalkan Tuhan. Tapi pas aku tanya bapak aku itu menurut bapak maksudnya apa gitu, bukan jadi gimana lah pak maksud lagu ini, gue bilang kan. Terus jawabannya itu gini, iya nanti bapak akan diangkat ke surga gitu kan. Dalam hatiku lo kok kayak gini omongannya, tapi ya udahlah gitu kan. Setelah itu aku itu sebelumnya nggak punya hubungan baik dengan bapak aku. Jadi kami dua ini sama-sama keras kepala, jadi lebih sering bentrok, lebih sering kelahinya daripada hihihahanya. Jadi dulu lupa nih. Oh ya sebelumnya, jadi kenapa aku sangat keras kepala dengan almarhum? Karena sebelumnya adalah bapakku penjudi. Jadi mungkin bisa dibilang udah mendarah daging judinya. Jadi setiap ada uang dijudikan gitu. Terus orangnya lumayan sulit untuk diingatin. Jadi ini misal kenapa sulit dibilang untuk diingatin, udah ditahu nggak bisa keluar malam, nggak dibolehin, tapi tetap keluar malam untuk judi. Jadi aku kesal gitu kan. Jadi setiap almarhum ngomong itu kayak nggak mau dengar gitu. Terus banyak deh suka kelahi juga sama mamaku gitu kan. Tapi dari SD kalau nggak salah, dari SD aku udah melihat gimana bapak aku mempunyai sifat buruk tersebut. Bukan semuanya sifat buruk, tapi dia juga adalah sosok ayah yang sebenarnya juga, cuman memiliki sifat buruk. Ya gimana ya bilangnya? Memiliki beberapa sifat buruk gitu. Jadi lupa. Terus aku karena dari SD aku udah melihat dia seperti itu, jadi aku sulit untuk mengampuninya. Sampai pada saat aku pun naik CD, ayat Alkitab yang aku dapat itu adalah mengampunilah kamu karena kamu telah diampuni. Jadi aku di situ nangisnya. Oh iya ya, bapak aku belum kampuni gitu kan. Cuman ya pulang dari gereja ya udah tetap kelahi gitu kan.